Dan hari ini kita akan membahas bagaimana mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau JHT via offline-nya tapi via bank. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asap Production bersama saya Arel Muhammad. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau JHT. Kalau di video sebelumnya ya, yang di atas ini itu adalah bagaimana mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau JHT via online. Dan hari ini saya akan ngebahas via offline-nya tapi via bank. Ya, ingat ya, via bank. Jadi kalian itu nggak usah ngantri lagi di BPJS Ketenagakerjaannya. Kalian bisa langsung datang ke bank. Tentunya bank apa yang bisa diajak kerjasama oleh BPJS? Tonton videonya dari awal sampai akhir. A few moments later, a few inches later. Ya guys, sebelum kita masuk bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan via buku tabungan atau via bank, di sini saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita ambil pertanyaan yang mana handphone saya? Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya yaitu Arif Suryadi. Lihat ya. Bang, mau tanya, saya nanti tanggal 6 Mei 2020 dapat email bakal di visi sama cabang Bondowoso. Saya dakdikduk takut nggak divisi. Solusi terbaik dan yang benar itu bagaimana jika tidak divisi? Sedangkan saya lagi butuh banget uangnya. Oke, itu saya akan jawab beberapa pertanyaan yang dari teman-teman subscriber saya. Jadi saya akan jawab yang Arif Suryadi. Jadi gini, teman-teman, kalau kalian sudah mendaftarkan data kalian via online di BPJS Ketenagakerjaan atau lewat aplikasi BPJS-ku, kalian sudah daftar, kalian sudah dapat seperti Bang Arif ini, dia udah dapat tanggal di mana dia akan di video call. Nah, gini teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena bukan saya menakut-nakuti. Ketika kalian sudah dapat yang namanya tanggal remind atau tanggal yang akan kalian dapat dari BPJS, ketika kalian sudah kirim emailnya dan berhasil, kalian tentunya akan dapat yang namanya email balasan dari BPJS atau dari admin BPJS, yang dimana kalian akan ditentukan tanggal video call dari pihak BPJS-nya. Tapi yang di sini yang mau saya luruskan adalah karena saya sudah mengalami lebih dulu. Jadi, ketika kalian sudah dapat tanggal di mana kalian akan ditelepon via video call, yang pertama tentukan dulu kalian itu ada yang dibalas via SMS, ada yang dibalas via WhatsApp langsung, atau ada yang dibalas via email. Nah, kalau saya pada saat itu adalah dapat via WhatsApp dari admin BPJS-nya bahwa saya jam segini, tanggal segini akan konfirmasi kembali datanya sebelum masuk ke video call. Nah, teman-teman, wajib kalian garis bawahi ketika kalian sudah daftar online BPJS Ketenagakerjaan lewat BPJS-ku, itu belum tentu sukses data kalian, belum tentu sukses, artinya kalian tuh nggak akan langsung di video call oleh oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Ingat ya, belum tentu. Karena apa? Bisa jadi yang seperti saya katakan di video sebelumnya, itu kita kita bisa aja datanya itu violet, nggak sukses. Contohnya gini, ketika kalian bekerja di lebih satu perusahaan, misalkan 2 perusahaan, extend dong. Nah, tiba-tiba kalian mengirim filenya di registrasi online-nya itu cuma 1, berarti kurang 1. Nah, jeleknya kalau kalian via online adalah kalian tidak dapat komunikasi langsung nih, apa aja yang kurang. Karena apa? Ketika kalian sudah dapat seperti Bang Arif ini, dia 6 Mei 2021 akan ada konfirmasi ulang atau di video call katanya. Tapi itu kan belum tentu. Kalau datanya itu violet, berarti kalian harus registrasi online lagi. Itu ribetnya. Nah, makanya untuk Bang Arif sabar aja, karena Anda itu akan
benar-benar sukses atau violet datanya pada H-1. Jadi kalau misalkan masih belum sukses, ini langkah berikutnya nih. Ini penting banget. Ini yang mau saya bahas sebenarnya. Jadi kalian itu bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atau JHT via bank langsung tanpa harus registrasi online. Karena saya kemarin itu riset saya datang ke salah satu kantor BPJS yang ada di Tangerang Kota. Saya ngobrol langsung dan ini catatan saya. Ya, ini catatan saya. Jadi saya mencatat beberapa hal penting yang akan saya sampaikan kepada kalian untuk membantu ketika kalian gagal registrasi online untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Karena hati saya tergerak bahwa kalau orang itu gagal teknologi atau gaptek, apalagi sinyalnya jelek, karena kalau online kan berpengaruh banget, sinyalnya harus kuat. Makanya hari ini saya akan membuat tips atau tutorial bagaimana caranya mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan via bank ya. Ya, jadi kalian tuh bisa ternyata via bank. Nah, bank apa saja sih yang bisa kalian datangi untuk mencairkan dana tersebut? Oke, di sini riset saya kemarin ternyata di sini BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan bank yang namanya BTN. Ya, yang pertama BTN, yang kedua itu BNI, yang ketiga itu BJB. Nah, apa aja sih ketika kalian mau mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan via bank, yaitu lewat bank BTN, BNI, dan BJB. Oke teman-teman, hal yang harus kalian penuhi untuk melakukan transaksi pencairan dana lewat bank adalah hampir sama dengan registrasi online, yaitu KTP, KK, NPWP, buku tabungan, paklaring, dan form yang harus kalian isi di form BPJS. Biasanya ada tuh kalau kalian pernah download di BPJS tuh, tapi kalau kalian belum download, kalian bisa langsung aja datang ke bank tuh. Tapi ingat ya, kalian harus bawa berkas-berkasnya yang asli semuanya. Oke, kalau kalian kurang, ada beberapa paklaring yang kurang, kalian bisa minta tolong ke perusahaan yang dulu kalian kerja. Kalian bisa minta tolong tuh, Bang, Pak, Bu, tolong dong terbitkan kembali paklaring saya, karena ada beberapa subscriber saya tuh bilang bahwa paklaringnya tuh keselip gitu. Teman-teman, buat kalian mau mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan via bank, untuk yang BNI, BTN, atau BJB hampir semuanya sama sih. Kalian harus bawa berkas aslinya ya, baik KTP, KK, NPWP, paklaring, buku tabungan, dan kalau emang ada formnya tuh kalian bisa isi langsung atau kalian bisa minta ke bank tersebut. Caranya gampang kok, karena yang saya tanya waktu saya riset di BPJS Kota Tangerang, kita cukup datang aja, bilang aja, meskipun kalian nggak punya bank BNI, bank BTN, bank BJB, Kak. Jadi petugas mereka tuh udah tahu kalian datang, langsung aja mau mencairkan dana. Misalkan, Pak, saya mau mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan saya. Nah, mereka sebenarnya sudah tahu. Bahkan ya itulah, kita seolah-olah tuh kita dipaksa untuk membuat ATM BNI, BJB, dan BNI. Tapi worth it lah ya, karena dengan cara itu buat kalian yang susah registrasi online, karena banyak banget nih kolom komentar subscriber saya tuh, dia ada yang pas masuk online tiba-tiba nggak bisa, terus misalkan dia sudah dapat tenggang waktu untuk divisi tapi dia nggak dapat kabar, terus ada lagi kasusnya adalah dia sudah divisi segala macam tapi tiba-tiba hilang sinyalnya. Nah, itu kan menjadi sebuah trouble ya buat kalian yang memang melakukan transaksi mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan via online. Dan mudah-mudahan tips atau tutorial yang tadi saya berikan bagaimana caranya mencairkan dana BPJS via offline atau via bank itu bisa sedikit membantu keresahan kalian, ini uang gue bagaimana gitu kan, ini cairnya seperti apa. Jadi kalau kalian bisa datang ke bank yang tadi, BTN, BNI, BJB, monggo silakan kalian datang. Yang penting kalian datang pagi-pagi, karena di situ ada yang namanya
apa ya, untuk antriannya itu kapasitasnya ada yang 2 orang 1 hari, ada yang 5 orang, ada yang 1 orang, tergantung wilayah tempat kalian masing-masing. Oke teman-teman, itu saja. Kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa lihat di description saya. Di situ akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, like, komentar, share sebanyak-banyaknya jika video ini merasa membantu kalian dalam urusan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan.